Pagi itu terlihat seekor kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Kancil terus menyusuri jalan hutan sendiri. Hingga akhirnya si kancil sadar bahwa ia telah tersesat. Si kancil begitu bingung. Dia tiba di sebuah desa. Dia merasa ketakutan karena jauh dari rumah. Si kancil merasa sangat sedih. Ia tak tahu arah jalan pulang. Tak ada seorang pun yang bisa memberitahunya arah jalan pulang. Si kancil berlari dengan putus asa, berharap ia segera menemukan arah jalan pulang. Hingga si kancil tiba di suatu tempat, di rumah Pak Beruang. Pak Beruang yang sedang sibuk menyiram. Lalu si kancil pun bertanya kepada Pak Beruang, kemana arah jalan pulang ke hutan. Namun, Pak Beruang tidak mengetahuinya, karena semenjak kecil ia telah tinggal di desa. Si kancil berjalan lagi hingga ia tiba di suatu tempat. Si kancil tiba di depan rumah Pak Kucing. Si kancil melihat Pak Kucing sedang sibuk beryoga. Lalu si kancil pun menanyakan hal yang sama kepada Pak Kucing. Kemanakah arah jalan ke hutan? Ternyata Pak Kucing pun tak tahu arah jalan ke hutan. Pak Kucing sejak kecil sudah tinggal di desa. Dia sama sekali belum pernah ke hutan. Si kancil pun berpamitan dengan Pak Kucing. Ia segera melanjutkan perjalanannya dan tiba di suatu tempat. Betapa terkejutnya si kancil saat ia melihat seekor anjing masuk terjebak ke dalam lubang. Si kancil pun segera menolongnya naik ke atas. Si anjing pun sangat berterima kasih. Lalu si anjing memberitahu arah jalan pulang ke hutan. Di perjalanan pulang, si kancil melewati kebun mentimun milik Pak Tani. Si kancil hendak memetiknya sebuah. Ia mencoba memanggil Pak Tani untuk memintanya, tapi Pak Tani tak kunjung datang. Si kancil memutuskan untuk menunggu Pak Tani sambil memakan buah mentimun yang segar. Namun tanpa ia sadari, ternyata si kancil telah menghabiskan buah mentimun milik Pak Tani. Si kancil merasa ketakutan dan merasa sangat bersalah kepada Pak Tani. Ia memutuskan untuk menunggu Pak Tani dan akan membayar segala kesalahannya. Telah lama ia menunggu Pak Tani, tapi Pak Tani tak kunjung datang. Si kancil merasa ngantuk dan lelah. Ia pun mencoba mencari tempat untuk menunggu Pak Tani sambil duduk sebentar. Si kancil pun tertidur di bawah pohon. Namun saat dia tertidur, ternyata Pak Tani datang. Pak Tani sangat marah melihat semua kelakuan si kancil. Si kancil telah berusaha meminta maaf, tetapi Pak Tani tidak memperdulikannya. Pak Tani segera mengikat si kancil dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, Pak Tani membuka ikatan si kancil dan segera menaruhnya di dalam kurungan. Pak Tani berkata, esok hari ia akan memotong si kancil dan akan membagi-bagikan daging kancil kepada seluruh warga desa. Betapa sedihnya si kancil mendengar perkataan Pak Tani. Malam pun tiba. Si kancil bersedih menangisi nasibnya yang malang. Lalu tanpa ia sadari, ternyata datang seekor anjing yang tadi ia tolong. Lalu si anjing pun bergegas membebaskan si kancil. Si kancil sungguh senang. Si kancil berjanji tidak akan ceroboh dan mengulangi perbuatannya lagi.
Setelah berterima kasih kepada anjing, si kancil berlari masuk hutan. Si kancil pun tiba dengan selamat sampai di rumah. Ia pun berjanji kepada diri sendiri bahwa ia tak akan mengulangi kesalahannya. Si kancil pun kini telah berkumpul bersama teman-temannya dan hidup bahagia.